Podcast Ngikat, ngobrolin minat dan bakat. Ngikat merupakan kegiatan yang diadakan oleh Departemen Pemikat Hima PGSD Kampus 2 FIP UNY. Kegiatannya berupa podcast dengan menghadirkan pembicara yang diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan tentang minat dan bakat. Ngikat pada tahun ini mengangkat tema Change Your Life with Your Talent yang akan dibersamai oleh 4 pembicara yang bertalenta dan inspiratif. Podcast ini dibuat untuk memotivasi penonton agar mereka bisa terus menggali dan mengembangkan bakatnya sehingga bermanfaat di kehidupan kedepannya. Halo teman-teman, bertemu lagi di Podcast Ngikat, ngobrolin minat dan bakat bersama saya Dwi Untari. Dan di sini saya ditemani oleh seseorang yang sangat menginspirasi. Langsung spill aja atau langsung kenalan aja deh sama Mbak Dea di sini. Silakan Mbak Dea. Ya, sebelumnya terima kasih kepada seluruh teman-teman Hima telah mengundang saya di sini untuk menceritakan beberapa pengalaman saya. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Ainida Asifa. Saya dari Prodi PGSD Mandala dan di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman saya. Terima kasih. Jadi di sini ini ada Mbak Dea. Mbak Dea ini adalah Paskibraka 2019, terus Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020 sampai sekarang ya Kak? Iya betul. Terus ya sama Mbak Dea ini juga pernah mengikuti Bhinneka Bagi Bangsa Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018. Oke, langsung aja nih kita berbincang-bincang sama Mbak Dea di sini. Iya. Oke, yang pertama ini pertanyaan dari kita semuanya. Kegiatannya Mbak Dea sehari-hari itu apa? Sebelumnya kalau kegiatan itu pasti kuliah ya Un. Terus saya ikut juga di Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Gunung Kidul. Kebetulan saya aktif menjadi panitia dan anggota PPI. Oke. Bagi teman-teman nih yang di rumah kan nggak tahu nih PPI itu apa, terus Paskibraka itu apa. Nah, coba dijelasin sedikit lah Kak tentang PPI dan Paskibraka. Paskibraka itu adalah pasukan pengibar bendera pusaka ya. Itu untuk mengibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus. Dan sedangkan PPI itu adalah sebuah organisasi dari Purna Paskibraka. Kita tidak semuanya bisa menjadi PPI, namun kita ditanting dulu nih. Nanti kita ditanting oleh kakak-kakak senior PPI begitu. Oke, kalau yang Paskibraka sendiri itu kan basicnya baris berbaris ya Kak? Iya betul. Nah, baris berbaris sendiri Kak Dea ini udah dari kapan itu menekuni atau minat dalam dunia baris berbaris? Untuk menekuni dunia baris berbaris itu sejak kelas 7 SMP ya Un. Jadi di situ dulu tuh saya tuh pernah ikut Tonti namanya. Kalau SMP kan sudah ada Tonti ya. Dan di situ saya mulai suka dengan dunia baris berbaris karena di dalamnya itu benar-benar ngajarin saya buat disiplin gitu loh. Makanya mulai dari kelas 7 SMP itu saya mulai aktif mengikuti baris berbaris. Oke, kalau untuk baris berbaris sendiri itu kemauannya Mbak Dea sendiri atau dari dorongan orang tua atau teman atau gimana Kak? Ya, untuk baris berbaris saya masuk di Paskibraka itu inisiatif sendiri. Karena apa? Saya itu ingin menjadi seseorang yang lebih positif, ingin menjadi lebih disiplin lagi nih. Dan dari masuknya saya ke Paskibraka itu bisa merubah diri saya menjadi orang yang lebih positif, tentunya lebih disiplin. Terus lewat Paskib ini Mbak Dea tuh dapat apa sih yang dapat diambil dari Mbak Dea tuh suka Paskib itu karena apa? Memutuskan untuk masuk Paskib itu karena apa? Ya, kembali ke topik awal ya, pasti di dunia Paskibraka, baris berbaris itu memang yang paling utama adalah disiplinnya sih. Disiplinnya, tanggung jawab, amanah. Pokoknya di Paskibraka itu kita tidak hanya tentang fisik ya Un, tetapi juga mental. Di Paskibraka itu benar-benar mental dan fisik itu nomor 1. Apalagi di Paskibraka apapun yang belum pernah kita temui sebelumnya itu kita temui di situ. Seperti aku harus satset nih. Satset, disiplin, pokoknya penuh kedisiplinan gitu. Oke, di sini saya punya gambar nih. Punya gambar, jadi nanti Mbak Dea bisa jelasin. Yeah. Ini berhubungan juga sama Paskib nih. Ini bisa dijelaskan ini apa Kak? Ya, itu tuh pas sesi makan ya. Jadi di situ kami sesi makan itu memiliki aturan tersendiri ya Un. Jadi di Paskibraka itu semua apapun yang kita lakukan itu ada tata caranya, ada aturannya sendiri. Pas sesi makan itu pasti banyak sekali hal-hal yang belum pernah kita temui biasanya ya. Kan biasanya kita makan ya makan gitu. Tapi kalau di situ enggak. Posisi duduknya harus tegap.
makanan yang menghampiri mulut seperti itu. Banyak sekali di situ. Tentunya sikap disiplin itu utama sih. Terus dari Mbak Dea ini kan udah mengamalkan nih dari kedisiplinannya sendiri, dari fisiknya sendiri. Nah, Mbak Dea itu apakah setelah Purna Paskibraka ini, apakah Mbak Dea juga mengamalkan semua yang didapat itu di kehidupan sehari-hari? Ya sebelumnya kalau mengamalkan itu biasa sih, tergantung tempat kita di mana. Kalau seumpamanya kita di forum gitu, ya pasti tata krama itu harus ditegakkan. Apa yang sudah kita dapatkan kita amalkan. Tapi kalau di rumah ya biasa aja ya makan-makan gitu. Jadi biasa sih. Oke, ini juga masih ada gambar nih beberapa nih Kak. Ini ada waktu makan apa ya? Makan itu sama latihan sesi ya? kudapan sama sesi istirahat. Ya. Bisa dijelaskan sedikit Mbak? Ya. Apa aja? Biar teman-teman Jadi di dalam paskibraka itu kita memiliki aturan ya. Apalagi di saat di lapangan kita memiliki tata cara duduk nih. Di lapangan tuh seperti apa, bagaimana menyilangkan kaki dan lain-lain. Jadi itu pas kegiatannya itu setelah latihan itu ada sesi kudapan namanya, seperti makan aturannya tetap sama dan juga ada istirahat untuk isoma. Oke, bagi teman-teman semua yang belum tahu, jadi makan kudapan itu tuh makanan kayak makanan ringan gitu, bisa pakai roti, bisa pakai snack. Iya, snack gitu. Jadi sebelum atau sesudah latihan. Tapi biasanya Mbak Dea sesudah ya? Sesudah latihan gitu, teman-teman. Iya. Oh ya, sama nih satu lagi. Untuk Paskib sendiri, Mbak Dea ini apakah ada kenangan-kenangan manis atau yang berkesan banget di Paskibraka ini? Banyak banget sih untuk kenangannya. Itu yang paling berkesan itu ketika kita isoma nih. Isoma kan kita sholat ke masjid nih. Kan nggak boleh namanya minum kalau nggak pas waktunya nggak boleh. Jadi di situ kita tuh bener-bener minum air keran wudhu. Dan di saat ketahuan itu semua yang menanggung akibatnya saya, menanggung kesalahan teman-teman itu saya. Karena di situ saya diangkat menjadi lurahnya 2019 dan di situ saya menjadi seperti ketua lah ibunya anak-anak 2019 dan di situ saya benar-benar banyak banget kenangannya. Mereka pulang duluan, saya digembleng dulu nih di situ. Jadi berkesan tuh banyak banget di Paskibraka itu. Oke, kalau untuk hukumannya sendiri itu mesti berbau fisik ya Kak? Ya, namanya juga dunia baris berbaris ya, pasti punishment itu ada dan punishmentnya itu memang di fisik dan mental. Tapi kalau untuk menanggung teman-teman saya, namanya dia melakukan kesalahan nih, terus saya nggak bisa nih kasih tahu dia, saya yang dapat punishmentnya nih. Oke, saya dapat hutang push up sama kak ini gitu. Biasa seperti itu, memang disiplin namanya ya. Ya. Oke. Terus kalau untuk gimana sih caranya menangani atau Mbak Dea itu gimana cara latihan fisiknya untuk bisa beradaptasi juga sama teman-teman yang lain gimana? Untuk latihan fisiknya sendiri ya. Mungkin sebelum masuk Paskibraka itu saya juga suka olahraga ya dulu ya. Sekarang juga masih suka sih. Saya lari biasanya, push up, sit up biasalah. Terus sebelum kita latihan itu memang ada pemanasannya sendiri. Jadi lari luar Pemda, lari dalam Pemda, ada push up, sit up, jumping jam dan lain-lain, masih banyak lagi. Dan di situ tangan itu benar-benar kapalan semua. Jadi tangan itu aduh ya ampun udah gosong semua ya, terus tangannya kapalan. Pokoknya semuanya nggak ada yang rupa pokoknya. Dan disitulah cara kami menjaga kekuatan kami, bagaimana strength kami itu melalui digojloknya latihan di Paskibraka itu. Oke. Tapi selain Mbak Dea itu menekuni dunia baris berbaris ini, apakah ada sih kegiatan di luar baris berbaris ini yang Mbak Dea itu juga menggunakan fisik Mbak Dea juga untuk menjalani itu ada? Ada. Kebetulan kemarin tahun 2018 saya mengikuti acara nasional dan di situ saya mewakili DIY dengan teman saya Yasir Abdad. Itu kita menjadi duta dari DIY sendiri di kegiatan Bhinneka Bagi Bangsa dan di situ temanya adalah tentang perdamaian. Dari Sabang sampai Merauke itu masing-masing provinsi memiliki sendiri dutanya dan di situ kami dipertemukan untuk bagaimana sih kamu toleransi di tengah-tengah perbedaan yang sangat-sangat beda. Banyak sekali ya perbedaannya, mulai dari suku, budaya, agama, ras dan lain-lain. Itu banyak banget dan banyak banget tantangannya. Apalagi di dalam opini, pasti orang memiliki opini yang berbeda-beda. Disitulah bagaimana kita memecahkan masalah di tengah-tengah perbedaan kita gitu.
Oke. Terus Mbak Dea itu mengikuti Bhinneka Bagi Bangsa ini, apakah ada kegiatan yang ekstrim atau yang menantang fisik Mbak Dea untuk tetap bertahan di situ? Ya, sebenarnya kalau Bhinneka Bagi Bangsa itu bukan berarti kita berada di sebuah forum, itu enggak ya. Tapi kita malah keluar dari zona nyaman kita. Contohnya itu nanti kita hiking dulu nih Un. Pas bertepatan pada tanggal 28 Oktober itu pas Hari Sumpah Pemuda, kita naik Gunung Parang sekitar 1000 mdpl itu kita mengibarkan bendera di sana. Dan setelah itu hiking ada lagi kegiatan canoeing 20 kilo gitu. Jadi naik kano ya Mbak? Iya, sebenarnya itu lebih ke apa ya? Ke alam ya. Kita keluar dari zona nyaman kita begitu. Oke, ini juga ada nih foto-foto untuk pengalamannya Mbak Dea di Bhinneka Bagi Bangsa. Coba Mbak Dea jelaskan tentang yang ini. Oh iya, itu adalah foto saat canoeing. Jadi setiap Garuda itu ada 4 Garuda, 1, 2, 3, 4. Di situ kita beda-beda banget. Ada yang dari Makassar, Jogja, Papua, ada yang dari Sulawesi dan lain-lain, banyak banget nih. Nah, di situ kita dibentuk 2-2 untuk menyelesaikan tantangan kita menuju ke kampus OBI, namanya kampus OBI. Nah, kita dipencar, benar-benar dipencar, dan masing-masing satu kano itu ada 2 orang yang dayung. Jadi ya tahu sendiri ya kalau waduk itu seperti apa, jebur pun biasa sebenarnya. Jadi udah di situ udah lost banget, keluar dari zona kita gitu. Apalagi 20 kilo ya tadi. 20 kilo ya ampun. Banget 20 kilo ya, pegel juga ya. Pegel banget. Iya. Ya. Terus ada gak sih pengalaman lucu waktu naik kano, atau pastinya kan kalau kano kan membutuhkan keseimbangan ya. Iya, nah betul. itu gimana? Ada kesannya atau bagian lucunya gak? Banyak banget sih sebenarnya. Gimana? Kita itu kalau pas lagi dayung nih, udah panas banget badannya, jebur biasa. Jadi yang penting kita pakai safety kan, jebur aja biasa. Kita udah renang-renang. Ada yang dayung, ada yang renang, jadi udah biasa gitu. Terus ada lagi teman saya yang dari Makassar itu kan nggak kuat sama air nih, mabuk air, dia mabuk terus pokoknya pas kano. Akhirnya dia dibawa di kapal. Nah, teman saya yang dari Papua itu akhirnya dia memutuskan untuk sendiri. Tapi kok pas kita satu jalur, dia malah mencar sendiri. Padahal itu di suasananya pas lagi badai nih, hujan badai, dan itu tuh kayak ya ampun, gimana caranya kamu mau ikut kita lagi ke tim kita lagi, padahal udah jauh banget gitu. Akhirnya ya kita tunggu di tengah-tengah walaupun hujan badai, tetapi namanya juga kerja sama tim, gotong royong, ya tetap ditunggu begitu. Tetap seru ya Kak? Seru banget. Terus tadi kan dengar-dengar nih acaranya, kegiatannya itu pada tanggal 28, waktu tepatnya Sumpah Pemuda ya. Nah, waktu Sumpah Pemuda itu Mbak Dea juga naik ke gunung kali ya untuk mengibarkan bendera ya. Betul. Ya, itu adalah dokumentasi saat kita mengibarkan bendera. Kebetulan saya membaca undang-undang di situ, dan kayak apa ya, di atas sih itu udah ya ampun, beneran nggak kita bisa nyampe ke sini, padahal badai pun kita terjang di situ. Bener-bener banyak banget rintangannya tetapi karena satu tujuan untuk mengibarkan bendera merah putih di Gunung Parang, itu akhirnya kita mau nggak mau harus terus lanjut trek terus gitu. Gunung Parang itu ketinggiannya di berapa? 1000 mdpl. Ya lumayan ya. Lumayan, tetapi pegel. Beda sama gunung-gunung yang lain. Kalau yang lain kan pasti udah ada rutenya ya. Kalau itu tuh susah untuk mencari rute gitu. Berarti tetap kayak anak alam ya, iya, tetap menyusuri ya, tapi tetap dengan kekuatan Mbak Dea. Asik. Fisiknya bagus banget Mbak Dea. Terus ada lagi nggak selain kegiatan itu yang Mbak Dea tuh juga suka dalam hal itu, kayak keluar dari zona nyaman? Ini boleh dijelaskan? Itu namanya high rope. Jadi nah, itu gimana? High rope itu kita itu kayak naik di atas tali, kita jalan di atas tali itu udah biasa. Jadi kalau high rope sih lebih ke ketinggian ya. Pas itu tuh pas habis hujan. Jadi banyak teman-teman saya yang kepleset jatuh, tetapi kan ada safety-nya, itu pasti aman gitu. Jadi tetap ya Mbak Dea, tetap aman. Berhubungan fisik juga, dan juga tetap mementingkan apa sih, kebersamaan juga. Iya, betul. Apalagi itu kan Bhinneka Bagi Bangsa. Jadi semua dari Sabang sampai Merauke itu bersatu. Jadi tetap ada perbedaannya gitu loh, tapi tetap bisa bareng-bareng gitu. Iya, betul. Kalau menurut Mbak Dea sendiri, Mbak Dea itu mengikuti semua kegiatan itu, apakah merasa tertekan atau gimana? Atau sampai saat ini aku pengen lagi, kapan lagi nih ngikutin kegiatan ini, aku pengen ikut kegiatan ini. Sedangkan di sini kan Mbak Dea posisinya sedang kuliah ya. Iya. Gimana Mbak Dea?
Tentunya kalau pengen itu pengen banget ya. Aku pengen banget tuh sekarang ikut Bhinneka, pengen banget ikutin Paskibraka itu pengen banget. Karena apa? Saya mendapatkan banyak sekali hal yang belum pernah saya dapatkan di situ, Un. Jadi banyak sekali hal-hal positif dan saya ingin menggali terus hal-hal tersebut sampai bisa membuat diri saya lebih baik daripada sebelumnya, begitu. Oke, tadi kan banyak banget nih di luar Paskibraka. Nah, untuk kegiatannya sehari-hari ini, apakah Mbak Dea bisa mengikuti atau bisa menjalani hari-harinya itu tanpa kegiatan Paskibraka? Kan pastinya kan Paskibraka nggak bisa berjalan untuk saat ini karena pandemi. Nah, Mbak Dea itu di rumah itu kegiatannya ngapain untuk meluapkan fisiknya Mbak Dea kan juga udah bagus. Nah, Mbak Dea itu apa kegiatannya? Kebetulan saya memiliki hobi olahraga dan di situ biasanya saya lari sama volley. Itu. Lari sama volley, berarti masih aktif lari sama volley? Iya masih, kalau lari sama volley itu biasanya setelah kuliah ya. Kan kita ada kuliah, ada olahraga, jadi kalau sudah pagi kita kuliah, sorenya olahraga, begitu. Tapi hobinya Mbak Dea ini pernah nggak sih diperdalam atau ditekunin? Untuk hobi mungkin saya sekedar suka menjalani. Kalau untuk ikut-ikut ajang lomba itu saya kurang sreg sih, soalnya memang bukan dunia saya ya di kedisiplinan gitu. Jadi sekedar hobi, dan hobi itu kita jalani terus nih, biar supaya kita mendapatkan hal-hal positif dari hobi kita, begitu. Oke, ini ada foto nih Kak, bisa dijelasin ya ini foto apa? Tadi berhubungan sama volley nih. Iya, itu sebenarnya foto pas saya main di desa ya. Sebenarnya saya tuh nggak pernah foto, jarang banget foto. Ketika saya ada sparingan itu nggak pernah. Jadi itu pas volley. Foto pas volley ya? Nah, tadi kan Mbak Dea bilang kalau suka hobinya itu tentang fisik juga kan ya? Volley, main volley. Nah, pada pandemi kayak gini nih, gimana sih Mbak Dea untuk meluangkan waktu, menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dengan hobinya? Untuk hobi sendiri tadi ya kan saya ikut volley, ikut gitu kan pas sore hari. Jadi pas sore itu saya menyalurkan hobi saya nih, menyalurkan kesukaan saya pada olahraga itu pada saat pas jam-jam nggak ada jadwal kuliah ataupun apa gitu. Oke, jadi mengisi waktu luangnya Mbak Dea ya. Oke, dan di sini ini ada teman-teman yang mau bertanya ini Kak. Jadi kita sebelumnya udah meng-share atau memberitahukan semuanya ada podcast sama Mbak Dea ini. Jadi ada teman-teman yang menanyakan Q&A. Dari saya bacakan ya, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini dari Akbar Pratama. Dari Mas Akbar Pratama ini. Kayaknya namanya nggak asing ya Kak? Nggak asing. Namanya nggak asing. Ini pertanyaannya, bagaimana cara Anda mengatur waktu latihan, kuliah, dan yang lainnya? Silakan. Untuk mengatur waktu sendiri, kita diperlukan manajemen waktu. Nah, disitulah tantangan saya. Bagaimana sih saya mengatur waktu kuliah saya, mengatur organisasi saya, dan mengatur hobi saya. Pagi kan kita kuliah. Terus sorenya saya olahraga. Untuk Purna Paskibraka sendiri kebetulan acaranya itu setelah UAS ini, tanggal 5 besok itu baru mulai untuk di Kelatpas. Jadi lumayan nih, udah nggak bingung lagi mau atur waktu gimana, soalnya kan semester 2 juga udah selesai nih. Jadi saya bisa fokus di Paskibraka dan juga hobi saya, begitu. Oke, berarti ini masih ngurusin PPI juga ya tahun ini, berarti tahun ini ya. Oke, lanjut, ini pertanyaan yang kedua. Ini dari penjual bakso borak kayaknya. Namanya Mawar soalnya. Oh iya, samaran. Namanya Mawar. Nah, kayaknya ada nama Mawar. Kurang melatih aja nanti. Iya. Aduh, nggak lucu deh, nggak apa-apa. Lanjut pertanyaannya. Kenapa kok memilih PGSD padahal minat dan bakat lebih ke arah fisik? Ya, hehehe. Semoga sukses kuliahnya. Coba langsung dijawab aja Kak. Sebenarnya PGSD itu pilihan ketiga sih. Karena apa? Setelah saya keluar dari Paskibraka ini, saya kebetulan mendaftar di Angkatan Darat dan juga IPDN. Kemarin Angkatan Darat saya sampai di Panda, Pantuki Daerah, dan juga IPDN saya di Perangkingan. Kenapa saya memilih PGSD? Karena saya gini nih. Ketika aku gagal, paling nggak anak-anak didikku besok bisa lebih
sukses daripada aku. Di PGSD itu bukan berarti kita hanya mengajar ABCD itu enggak, tetapi di situ kita juga harus menanamkan pendidikan karakter anak, bagaimana anak itu bisa disiplin dalam segala hal, entah itu waktu, entah itu kegiatan, itu pokoknya kita harus atur sebaik mungkin, memberikan hal positif pada anak. Karena apa? Pendidikan karakter sejak dini itu sangat diperlukan. Maka dari itu intinya saya pengen besok anak-anak didik saya itu bisa lebih sukses daripada saya dan bisa mengejar mimpinya. Dan ketika ketemu saya di jalan, Bu, alhamdulillah aku udah jadi ini, kan suka ya, seneng banget kan rasanya, kayak ya ampun, alhamdulillah anak-anak didik saya lebih lebih beruntung daripada saya begitu. Berarti ini bakal tetap yakin dan kekeh di Iya. PGSD ya? Untuk lanjut, nggak nyoba lagi Insya untuk Allah. IPDN dan lain-lain? Kalau itu saya belum tahu ya, kalau kebetulan pengen sih tahun depan itu coba di angkatan, tapi belum tahu, tergantung nanti orang tua merestui atau Iya. enggak gitu. Iya. Yang penting dijalanin dulu Iya, ya. betul. Untuk kedepannya nggak tahu Have fun, gimana. iya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ini dari Mbak Friska MRS. Gimana bisa sih tetap semangat jalanin kegiatan di tengah kuliah dengan kondisi dunia yang gak karuan ini? Gimana Mbak? Sebenarnya di pandemi ini bukan berarti kita hanya tidur-tidur di kamar rebahan, itu enggak ya. Kita butuh hal-hal positif untuk diri kita. Karena apa? Karena di sini yang dibutuhkan adalah mood kita. Kita harus nggak stres nih. Imun kita supaya lebih meningkat, nggak malah menurun. Disitulah semangat untuk menjalani apa yang ada saat ini itu adalah kunci. Karena apa? Di pandemi ini kita membutuhkan banyak sekali hal-hal positif. Kita tidak boleh nih cuma diem aja di kamar, nggak punya prestasi apa-apa, nggak punya kegiatan apa-apa, itu malah bisa merugikan di kita sendiri. Begitu. Jadi tetap mengoptimalkan walaupun Iya. di kala pandemi ini ya Kak? Iya. Oke, bagus banget sih dari kegiatannya Mbak Dea sehari-hari ini. Dan ini ada, yang terakhir ini ada pesan gak sih buat teman-teman nih? Buat teman-teman di rumah yang pengen banget kayak Mbak Dea, pengen banget bisa aktif, gimana sih? Ada pesan atau apa ya? Yang bisa membuat motivasi mereka di rumah untuk Ya. tetap berkarya itu gimana? Ya, pesan saya untuk teman-teman semuanya, kita memiliki banyak sekali kelebihan di dalam diri kita sendiri. Minat bakat itu adalah kelebihan dari dalam diri kita sendiri. Tetapi tergantung bagaimana kita meluapkan, mengekspresikannya. Jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk gagal. Kita tidak boleh siap untuk lolos, tapi kita harus siap untuk gagal dalam segala hal. Dan di sini sikap disiplin itu paling utama. Karena apa? Di dalam segala hal kedisiplinan adalah nomor 1. Kita harus siap fisik, siap mental. Dan di masa pandemi ini kita nggak boleh nih cuma di rumah aja rebahan, nggak. Tetapi carilah hal-hal positif agar diri kita lebih bermanfaat dari sebelumnya. Oke, mantap sekali pesan-pesan dari Mbak Ya. Dea ini. Ada 1 atau 2 patah kata Kak buat closing statementnya, asik, biar Oh, iya. teman-teman juga terngiang-ngiang ini kata-kata dari Mbak Dea ini. Ada? Oke, tetap semangat. Pandemi bukan berarti kita berdiam diri, tetapi carilah hal-hal positif di luar sana. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and stay healthy, salam sehat. Oke, mantap. Terima kasih Mbak Dea yang telah Ya, menemani saya berbincang-bincang selama beberapa menit ini ya. ya, Semoga Mbak Dea tetap sehat-sehat di ya, rumah ya. amin, amin. Tetap jaga kesehatan dan tetap mengoptimalkan apa yang ada di diri Mbak Dea ya. Betul. ya. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan kita berdua untuk berbincang-bincang kali ini, dan sampai ketemu untuk tahun depan. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Terima kasih.